Seperti biasa, Mimin bakal ngebahas alur cerita requestan kalian semua, tentunya dengan durasi yang mantap punya. Kali ini, anime yang mau Mimin bahas berjudul Super Tengen. Anime ini bercerita pada masa depan, di mana penduduk merancang kota mereka dan berternak hewan domestik di dalam gua di dalam tanah. Akibatnya, mereka hidup dibayangi rasa ketakutan karena gempa akan terjadi setiap waktu. Jia merupakan seorang yang hidup di desa tersebut. Suatu saat ada anak yang bernama Simon yang secara tidak sengaja menemukan bor yang mengkilap saat menambang di desa. Pada saat yang sama, Kamina seorang cowok yang memiliki kepercayaan bahwa ada dunia lain di atas desa mereka. Dia meminta seseorang anggota geng untuk membukakan langit-langit gua. Dan sejak saat itulah petualangan menuju dunia luar pun dimulai. Nah, dari premisnya aja udah keren banget cuy. Langsung saja lah, kita kagak usah bertele-tele lagi. Mari kita sikat menuju inti ceritanya. Tapi biar nonton kalian lebih nyaman, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan drama-drama kehidupan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Simon adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang tinggal di desa bawah tanah Giha. Ia sedang menggali untuk memperluas desa ketika dia menemukan sebuah mata bor kecil yang bersinar saat disentuhnya. Dia meninggalkan lubangnya dan keluar ke desa, di mana beberapa gadis melihatnya dan mengejeknya. Simon berjalan dengan kepala tertunduk dan menabrak Kamina. Dia meraih Simon dan memaksanya untuk bergabung dalam upaya menuju ke permukaan. Mereka mengendarai beberapa tikus mondok untuk menerobos atap, tetapi digagalkan oleh kepala desa. Yang mengatakan Kamina adalah pembohong di permukaan, seperti ayahnya. Kamina mengklaim dia dan ayahnya pergi ke permukaan lebih awal, tetapi tidak ada yang mempercayainya sehingga dia dijebloskan ke penjara. Lalu Simon dikirimkan kembali untuk menggali lebih banyak. Saat Simon menggali, dia menemukan penemuan lain yang memiliki wajah. Ia bergegas membebaskan Kamina dari penjara dan berniat menunjukkan penemuannya kepada Kamina. Namun pemimpin desa menangkap mereka lagi, dan sebelum keduanya dihukum, gunman raksasa menerobos. Ia adalah seorang gadis bernama Yoko yang muncul melepaskan tembakan ke robot tersebut. Mereka mencoba melawan gunman tanpa senjata, tetapi tidak mempan. Simon menyadari penemuannya mungkin bisa membantu dan membawa keduanya ke sana. Mata bor yang dijadikan kalung kembali bersinar dan Simon mencoba menggunakannya untuk mengaktifkan benda tersebut. Kamina memutuskan memberi nama benda itu Lagan. Setelah mencoba menyerang dengan kekuatan Lagan, mereka berhasil mengalahkan Mecha dan menerobos ke permukaan. Simon pun terpesona dengan pemandangan yang dilihatnya pertama kali. Namun ketiganya kemudian mendarat menghantam tanah. Ia mendapati dua gunman yang berdiri di hadapan mereka. Menghadapi dua musuh baru, Simon melarikan Lagan saat Yoko menjelaskan bahwa awalnya ada 3 gunman. Salah satunya adalah yang jatuh ke desa bawah tanah. Simon mulai mencoba menggali jalan kembali, tetapi Lagan ditendang sebelum dia terlalu jauh. Saat Kamina muncul dari kokpit untuk menghadapi gunman, mereka berusaha untuk menghancurkannya. Simon menyuruh Lagan membawanya pergi sebelum dia terjepit. Tetapi Kamina yang tidak puas mempertanyakan berapa lama Simon akan terus melarikan diri. Yoko berhasil menahan gunman dengan berdiri dan melepaskan beberapa tembakan dengan senjatanya. Namun Lagan tampaknya kehabisan tenaga. Ia tidak dapat bergerak lagi.
Saat itu teman-teman Yoko muncul dan menghujani gunman dengan tembakan. Salah satu gunman berhasil dijatuhkan, sementara satu yang lainnya melarikan diri. Yoko menjelaskan kepada Kamina bahwa pilotnya adalah manusia buas dan anehnya mereka datang menyerang di pagi hari dan pergi di malam hari. Mereka akhirnya tiba di desa Gua Yoko. Saat itu dia membawa makanan untuk Shimon dan Kamina. Mereka berdua sudah tertidur pulas. Kamina akhirnya memimpikan masa mudanya ketika ayahnya menunjukkan permukaan planet kepadanya. Kamina bangun keesokan paginya dengan gemuruh keras yang menandakan kedatangan gunman. Shimon menaiki lagan tetapi robot itu tidak bergerak. Di luar terdengar suara gemuruh dan gemuruh lagi karena gunman ketiga telah tiba. Shimon tiba-tiba mengalami kilas balik saat orang tuanya meninggoy dan menyadari bahwa gunman ketiga sama dengan penyebab gempa yang menewaskan mereka. Perasaan Shimon pun menguatkan lagan. Ia bergegas keluar dari gua tepat saat Kamina memutuskan untuk mengambil gunman berwarna orange untuk dirinya sendiri. Melihat betapa marahnya Shimon, Kamina mengatakan bahwa dia membutuhkan hati yang panas serta pikiran yang dingin untuk memenangkan pertarungan. Menjelaskan bagaimana dia bermaksud untuk menaiki gunman, Kamina meminta Shimon untuk mendekatkan mereka. Dan setelah beberapa panggilan akrab dan sedikit bantuan dari Yoko, Kamina berhasil mendapatkan gunman. Shimon mengizinkan Kamina untuk naik dengan merawat salah satu gunman hijau lainnya dan kemudian membuka kokpit orange gunman. Namun, begitu berada di dalam kokpit, kontrol gunman orange terkunci mencegah Kamina mengendalikannya. Karena Kamina tidak dapat melakukan apapun, kedua gunman hijau itu mulai memukuli mantan sekutu orange mereka. Mereka melempar gunman orange ke udara, tapi setelah jatuh kembali ke tanah, Kamina melihat tengkorak di tanah di depannya. Untuk menghabisi dua gunman hijau, Kamina melempar lagan dalam serangan bola meriam yang menembus musuh dan menghancurkan keduanya sekaligus. Kamina kemudian menamai kendaraan barunya yaitu Guren. Dia pergi untuk mengubur kembali kerangka yang digali selama pertarungan yang memungkinkannya menggunakan Garen. Namun yang mengejutkan adalah dia melihat gelang yang dikenalinya di kerangka itu dan jubah merah yang merupakan kepunyaan ayahnya. Menyadari bahwa ayahnya meninggoy di tempat itu, Kamina mulai menangis dan berteriak histeris. Yoko mengajak Kamina dan Shimon berburu. Mereka mengetahui bahwa senapan Yoko dapat menembakkan panah dan juga peluru, serta membiarkan Kamina mencobanya. Dia menembak jatuh beberapa makhluk terbang dan ketika pergi untuk mendapatkannya, dia melihat panah kedua di dalamnya. Saat itulah dia diserang oleh Baseman. Kamina dan Viral terlibat dalam pertarungan pedang. Saat Kamina berkalah, dia dapat melakukan serangan diam-diam dengan mengeluarkan panah dan mengenai wajah Viral. Pertarungan pun dihentikan oleh Shimon dengan lagan. Ia melompat untuk menyelamatkan Kamina. Keesokan harinya, Kamina menunggu Viral yang mendarat. Dayaka dan para pembela mencoba untuk membantu, tetapi sebelum mereka dapat melakukan kerusakan, Viral hampir membunuh mereka. Kamina menyelamatkan mereka, tetapi dipukuli. Shimon yang terlalu kuat untuk bergerak diajak bicara oleh Yoko dan diyakinkan untuk membantu. Dia meluncurkan serangan mendadak pada Viral dan menyelamatkan Kamina. Viral menyerang lagi, tetapi Lagan dan Guren benar-benar bergabung untuk membentuk Guren Lagan yang kuat. Viral pun berhasil dan melarikan diri. Malamnya, Kamina dan Shimon memutuskan pergi dan mencari markas Baseman. Liron dan Yoko memutuskan ikut. Mereka pergi dengan Kamina yang mengambil jubah ayahnya dan mereka berangkat untuk menemukan markas. Setelah berangkat ke titik kembali, Guren berhenti untuk beberapa latihan. Kamina mengatakan bahwa penyatuan Guren dan Lagan tidak cukup anggun atau jantan.
Jadi dia mencoba membuatnya lebih melalui pelatihan. Pelatihan itu melibatkan Kamina di dalam Guren yang melempar batu ke arah Simon. Beberapa orang asing lewat dan melihat ini mengira itu adalah gunman yang menyerang manusia. 4 orang tersebut menyerang Kamina dengan beberapa senjata aneh yang tampaknya mempengaruhi gunman dengan cukup baik. Setelah mereka menjatuhkan Kamina, mereka mengetahui bahwa dia adalah manusia dan mereka memperkenalkan diri sebagai Black Siblings. Kakak tertua dan satu-satunya adalah Kitan. Kakak perempuan Kyo, kakak perempuan Kinon, dan Kial si bungsu. Mereka mengklaim mengejar 16 gunman. Saat semua perut mereka mulai keroncongan, Yoko dan saudara perempuannya pergi berburu dan mengambil beberapa makhluk berbulu aneh yang tergeletak begitu saja di sana. Saat mereka akan memakannya, ternyata menjadi baseman. Para baseman kembali ke orang bersenjata dan bergabung bersama. Simon mencoba melebur dengan Kamina beberapa kali. Namun setiap kali Kamina mengusirnya dengan mengatakan itu tidak cukup jantan. Akhirnya Simon pun terlempar ke udara dan Kamina memutuskan bahwa fusi di udara akan menjadi yang paling jantan. Mereka bergabung bersama dan mulai berkelahi, tetapi musuh terdorong mundur. Ternyata jika Kamina dan Simon lapar, Gurren Lagann semakin lemah. Jadi sebagai pahlawan sejati, Buta memberikan sebagian dirinya kepada Kamina dan Simon untuk dimakan. Setelah makan, mereka menjadi cukup kuat untuk menangkis para baseman. Setelah pertarungan, The Black bersaudara dan Gurren pun berpisah. Yoko ada di dalam Gurren bersama Kamina. Tapi yang pertama memakan terlalu banyak tempat. Alasannya karena alat angkut menyakitkan pantatnya. Kamina kemudian mengatakan terlalu banyak hinaan dan Yoko mulai menembakinya. Sementara itu Liron menemukan sebidang tanah yang dia klaim tidak stabil, tetapi Kamina saat ini ditembaki oleh Yoko yang menginjaknya dan seluruhnya terlempar ke bawah tanah. Ketika tersadar, mereka berada di desa bawah tanah. Semua orang berpikir bahwa mereka adalah malaikat karena mereka turun dengan gunman, yang mereka yakini sebagai dewa wajah. Orang pertama yang mereka temui Rosyu Adai dan anak yatim piatu bernama Derry dan Gimi. Kepala pendeta Pistor Magin datang untuk menyambut mereka dan dia serta Kamina yang langsung salah jalan. Mereka diberi makan dan diperlakukan dengan sangat baik. Kemudian terjadilah kesalahan populasi kota melebihi 50. Mereka harus menarik undian untuk mengirim 2 orang ke surga, tetapi mereka benar-benar diasingkan ke permukaan. Pengundian dilakukan dan pemenangnya adalah Derry dan Jimmy. Kamina mulai meneriaki kepala pendeta bahwa permukaan bukanlah surga tetapi neraka untuk anak kecil. Rosyu marah dan Kamina akan menyerangnya. Tetapi kemudian gunman lain jatuh ke bawah tanah. Kamina memasuki Gurren dan Simon memasuki Lagann serta mereka membentuk Gurren Lagann. Mereka melawan musuh, tetapi kemudian gunman yang disembah oleh penduduk desa bangkit dan menyerang. Dia melemparkannya ke air terjun dan ternyata pendeta adalah pilotnya yang meminta mereka pergi. Derry dan Jimmy masih dipaksa untuk pergi ke permukaan dan Rosyu memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Garen memutuskan untuk membawa mereka bersama saat mereka melanjutkan ke titik pengembalian. Saat mereka melalui padang pasir, mereka bertemu dengan beberapa gunman berbentuk kelinci. Kamina dan Garen Lagann dengan cepat bekerja mengalahkan mereka. Tetapi seorang gunman lolos. Kamina ingin menghancurkannya. Tetapi Rosyu menunjukkan bahwa mereka dapat mengikutinya kembali ke titik balik musuh. Namun mereka segera melupakannya dalam kabut dan malah menemukan seorang pria tua yang membawa mereka ke penginapan terdekat di mana banyak gadis kelinci yang merayakan para pria sebagai pahlawan. Ternyata wanita yang menjalankan penginapan itu sepertinya tahu tentang Kamina dan Gurren. Rosyu menganggap semuanya sangat mencurigakan. Tetapi semua orang puas dan menikmati lingkungan dan makanan mereka. Saat makan malam, Kyo, Kial, dan Kinon tiba-tiba muncul. Mereka bertiga ada di sana tanpa saudara laki-laki mereka. Rosyu bertanya kepada Black Siblings apakah mereka juga mengejar seorang gunman ketika mereka datang ke dalam kabut dan dipandu ke tempat ini oleh seorang pria tua. Wanita yang menjalankan penginapan kemudian memberitahu semua orang tentang mata air panas. Jadi mereka semua berendam. Kamina tidak senang laki-laki terpisah dari perempuan. Jadi dia menghabiskan waktunya berbicara dengan Simon tentang pergi ke bulan. Tiba-tiba, gunman muncul bersama wanita yang sebelumnya berubah menjadi baseman. Simon pun berhasil mencapai Lagann tepat waktu. Tetapi Kamina membuat Gurren dicuri ketika baseman membawanya pergi.
Karena gadis-gadis itu telah ditangkap, Kamina melompat ke Gamen untuk menyelamatkan mereka. Tetapi sebenarnya itu adalah Yoko yang marah pada Baseman yang menembak dirinya sendiri dan gadis-gadis lain dari kandang. Kamina dan gadis-gadis itu pun semuanya naik ke gunman dan terlibat dalam pertarungan kacau dengan gadis kelinci, serta dengan Baseman berpenampilan kodok lainnya. Meski mereka tersebut berhasil mengganggu gunman, Kamina juga dikepung oleh Baseman bersenjata. Namun dia sangat marah sehingga dia menjatuhkan mereka semua dan memanggil Simon. Seluruhnya kecuali Rosiu yang berhasil melarikan diri dari gunman setelah semua orang masuk ke dalam kokpit Lagan. Rosiu bertemu dengan gunman yang mencuri Garen. Jadi dia mengemudikannya dan menghancurkan mereka. Menggabungkan Garen dan Lagan, Kamina menggunakan kacamata hitam mecha sebagai senjata untuk mengalahkan gunman. Kemenangan mereka hanya berlangsung singkat karena tiba-tiba ledakan energi segera mengguncang. Mereka semua pun terkejut mengetahui Viral yang telah kembali. Viral muncul di hadapan Garen dan menantang Kamina. Tiba-tiba bala bantuan Viral datang dalam bentuk salah satu dari 4 jenderal ilahi tim klub The Crusher yang mengemudikan gunman di Gunzam. Taemilp mulai menembaki Garen Lagan dari jarak dekat. Terlepas dari permintaan Yoko untuk melarikan diri, Kamina tidak menyerah. Bahkan ketika kiri Garen Lagan rusak, Kamina tetap menolak untuk mundur. Dan tekadnya pun memperkuat Garen Lagan untuk memperbaiki diri. Dengan rencana Simon menyerang ke tanah untuk menghancurkan bumi di bawah Daigunzam, mereka berhasil memukul mundur musuh. Malam itu kelompok Kamina mendirikan kemah dengan pasukan kecil sekutu baru mereka. Sementara Leron mulai memperbaiki Guren dengan kerusakan kakinya yang kembali setelah dipisahkan dengan Lagan. Dayaka menjelaskan bahwa Guren Lagan adalah simbol harapan bagi umat manusia sekarang. Sementara Yoko keluar menemui Kamina yang sedang mengagumi bulan di langit yang cerah. Ia merasa harus terus berjuang dan menang demi anak-anak seperti Simon yang hidup tanpa rasa khawatir. Yoko menghormati Kamina, tapi dia juga memperingatkan untuk tidak mengulangi hal-hal yang sembrono. Dia akan mati hari ini jika bukan karena Simon. Dan itu akan membuat Yoko sangat ketakutan. Setelah jeda yang lama, Yoko tampaknya siap untuk mengatakan sesuatu yang lain kepadanya. Tetapi mereka terganggu ketika sebuah gunung meletus dalam kobaran api. Di tebing yang menghadap ke gunung berapi, Kamina sedang makan kaki ayam saat Yoko menawarinya secangkir sup. Berkomentar bahwa dia tidak akan bisa mengoperasikan Garen jika dia terlalu kenyang, dia berkomentar bahwa kekuatannya sedang mencapai puncaknya. Meminta Yoko untuk menjaga punggungnya saat dia menghabisi musuh di depannya. Saat dia berbalik, Yoko pun tiba-tiba menciumnya. Halo cuy, sebelum ke alur ceritanya, Mimin mau nyaranin satu aplikasi yang bisa ngisi saldo kalian nih. Mimin ada link di deskripsi kalian. Klik aja, nanti akan diarahkan ke halaman download aplikasinya. Aplikasinya namanya Top GTV. Aplikasi ini sejenis Bigo sih, tempatnya orang live ya teman-teman. Lalu kalian bisa klik aja ke menu daftar sekarang. Nah, ini tampilannya. Seperti pada aplikasi umumnya, isi form yang tersedia. Pertama nomor telepon. Lalu ada juga captcha. Dan klik kirim verifikasi nomor lewat SMS. Hehehe. Masukkan kode yang masuk ke SMS kalian. Habis itu baru bikin password untuk akun kalian. Setelah itu kalian akan diarahkan ke download aplikasinya. Nah, aplikasi ini bentuknya seperti ini cuy. Ayolah kita gas ke aplikasinya. Setelah itu barulah kalian login aja dengan akun yang kalian daftarin tadi di pojok kanan bawah. Di pojok kanan bawah. Isi nomor dan password kalian, jangan sampai kelupaan. Tampilan aplikasinya seperti ini cuy. Ternyata di sini tempatnya mereka tidak menyadari bahwa Simon telah melihat semuanya. Dia berlari kembali ke Lagan dan meringkuk di kokpit. Berusaha mati-matian bahagia untuk Kamina, alih-alih cemburu dan patah hati. Ketika tim Daiguren tiba di lubang yang mana Daigunzam jatuh, mereka diserang oleh gerombolan gunman yang bersembunyi. Segera setelahnya, pertarungan pun pecah. Simon mati-matian mencoba untuk memfokuskan dirinya meskipun dia terus mengingat kelas barit ciuman Kamina dan Yoko. Kamina melompat di geladak Daigunzan, meluncur keluar dari Guren dan memerintahkan Simon untuk membuka palkan Lagan. Ketika Simon melakukannya, dia langsung meninju wajahnya.
Kamina menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri, mendorong Simon untuk fokus pada tugasnya dan memperbaharui kepercayaan dirinya. Kamina kembali ke Guren dan merenungkan kemampuan Simon yang lalu bergabung kembali ke pertempuran. Ledakan energi yang kuat tiba-tiba meletus dari geladak di bawahnya, menembak menembus Guren dan membuatnya terbang. Meskipun terluka, Kamina mempersiapkan dirinya untuk berperang. Namun saat jeritan penderitaan Kamina terdengar di medan perang, tanda-tanda kehidupannya turun menjadi 0 di layar Liron dan Roycio. Semuanya terkejut dengan kematian pimpinan mereka. Tetapi tidak ada yang lebih buruk daripada Simon. Dengan teriakan sedih, kekuatan spiralnya menjadi kacau dan Daegunzen mengamuk. Semuanya terkejut saat Kamina telah kembali untuk memberikan pidato yang membesarkan hati, mengatakan bahwa Simon harus merayakan keberhasilannya dalam mengendalikan Daegunzen. Menemukan hatinya yang hilang sekali lagi, Simon akhirnya menyelesaikan proses fusi yang memungkinkan dia untuk mengarahkan Daegunzen ke arah sekutunya, serta mengumumkan kemenangan. Sebelum ada yang bisa melakukan lebih dari bersorak, mereka diserang oleh tim Liap. Untuk mengakhiri pertarungan tersebut, Kamina meminta Simon bergabung dengannya untuk terakhir kali. Saat Gurren Lagann terbentuk, Kamina melepaskan serangan terkuat Gurren Lagann yang memusnahkan tim Lip dan menghancurkan Byakko. Daeguren merayakannya, tapi Kamina merosot di kokpit. Di tengah hujan yang deras, mereka kemudian berkumpul di atas Gunzan untuk melihat pimpinan mereka yang meninggoy. Tim Daeguren berhasil menguasai benteng musuh. Namun semua orang masih berduka atas kematian Kamina, terutama Simon. Setelah jatuh dari tebing, dia melihat Gunman melempar kapsul ke lembah yang dalam. Simon memeriksanya dan menemukan bahwa dia dapat membukanya dengan kunci bor yang sama yang dia gunakan untuk mengemudikan Lagann. Dan dia di dalamnya ada seorang gadis muda yang bernama Nia. Tapi perkenalan mereka terputus ketika Gunman berwajah kuda muncul. Gunman itu dikendarai oleh Adiane yang berniat menyerang Daeguren. Namun begitu mengenali Nia, dia adalah putri dari Raja Spiral Lord Genome. Mereka memutuskan mundur. Nia kemudian mengadakan pesta di bawah pengawasan kru yang mencurigainya. Kitan meminta Simon untuk mendapatkan informasi tentang musuh dari Nia. Nia telah mendengar dari Kitan tentang semua yang dilakukan ayahnya. Tetapi dia merasa ayahnya tidak akan melakukannya tanpa alasan. Meskipun menurutnya Raja Spiral adalah orang jahat dan seseorang yang ia benci, Simon tak tahu apakah dia juga membenci Nia. Simon bisa bertarung karena Kamina dan ia percaya kepadanya. Ketika Nia mempertanyakan siapa Kamina, Simon menjelaskan dan membuatnya sadar bahwa dia tidak membantu jika semua orang membencinya. Simon tidak berpikir ada orang yang membenci Nia. Ia menjelaskan bahwa Kamina tidak melawan dengan kebencian. Yoko kemudian mengatakan bahwa Kamina benar-benar bodoh. Dan karena dia ingin mendengar lebih banyak tentang Kamina, dia melanjutkan dengan berbicara saat dia dan Kamina terjebak di bawah tanah selama gempa bumi. Simon takut mati seperti orang tuanya, tetapi Kamina mendorongnya untuk maju. Simon tahu bahwa selalu seperti itu dan tanpa Kamina pun dia tak akan bisa berbuat banyak. Itulah sebabnya dia ingin menjadi seperti Kamina. Dia tidak setuju dan mengutip bagaimana Simon menyelamatkannya. Dia bertanya mengapa Simon begitu terobsesi dengan Kamina. Simon mengatakan bahwa Nia tidak mengenal Kamina. Nia setuju bahwa dia tidak bisa mengenal seseorang yang tidak ada di sini. Tetapi dia juga merasa bahwa Simon juga tak boleh bergantung pada seseorang yang tidak ada di sini. Yoko mencaci maki Nia, menuduhnya tidak memahami perasaan Simon karena tidak mengenal Kamina. Nia mengklaim bahwa meskipun dia tidak mengenal Kamina, dia mengerti Simon bukan seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia seharusnya tidak terobsesi dengan Kamina tanpa henti. Yoko semakin marah dan mempertanyakan apakah Nia tahu salah siapa Kamina meninggal. Yoko setuju bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka berduka, Kamina tidak akan kembali. Jadi dia akan lebih mudah jika mereka melupakannya. Menyadari bahwa Yoko menangis saat dia pergi, Nia menyatakan bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Para kru mendapatkan panggilan darurat dari kelompok gadis yang mewakili desa manusia yang diduga diserang oleh gunman. Kitan berpikir bahwa mereka harus segera pergi menyelamatkan desa dan membungkam yang lain dengan mengatakan bahwa Kamina tidak akan ragu jika dia ada di sini. Daeguren kemudian mulai berbaris menuju desa dan menemukan 5 gunman musuh di sana. Setelah meledakkan para gunman dan membuat mereka mundur, kelompok itu disambut oleh sekawanan gadis desa. Mereka mengizinkan gadis-gadis ke kapal untuk berterima kasih.
Tetapi ketika Kitan bertanya tentang bagaimana tampaknya, tidak ada laki-laki. Sekelompok baseman bersenjatakan senjata tiba-tiba muncul dan sepenuhnya mengambil alih Daiguren. Seperti yang diduga Leron dan yang lainnya, itu adalah jebakan dan Guame adalah pelakunya. Salah satu tujuan para baseman adalah Nia yang rela pergi menemui Gurame selama mereka tidak menyakiti Simon. Guame bertemu dengan Nia dan dia memastikan bahwa apa yang dikatakan Adiane tentang melenyapkannya adalah benar. Guame kemudian menjelaskan bahwa Raja Spiral memiliki kehidupan abadi dan dapat menciptakan anak-anak untuk hiburan. Saat dia bosan, dia membuangnya seperti boneka. Ngeri kali cuy. Oke lah, kita lanjut. Sementara itu Simon sendiri terus menggali hingga bornya mulai bersinar dan Lagan tiba-tiba menembus batu di depannya. Mereka datang tepat waktu sebelum Guame sempat membunuh Nia. Melihat tangan Simon yang dipenuhi memar, Nia menyuruhnya untuk membiarkan dia mengambil kendali dan keduanya bekerja sama. Guame lolos ke guamen pribadinya, The Gamber, dan setelah pertarungan sengit, Gurren Lagann melepaskan diri dari mulut Gamber. Namun Guame merespon dengan teknik Gamber Press-nya. Mengingat Kamina, Simon berhasil membebaskan diri. Dia menjepit musuhnya dengan kacamata hitam Gurren. Simon pun melepaskan Giga Drill Break, menghancurkan Gamber sepenuhnya meskipun Guame keluar sebelum kehancurannya. Saat koloni manusia bersorak atas kemenangan Simon, Nia membawa ke suatu tempat. Tempat itu adalah jurang yang penuh dengan kotak-kotak yang Nia sekarang tahu berisi putri-putri yang dibuang seperti dirinya. Dia ingin mengubur mereka semua di tempat terang dan setelah semua orang membantunya. Nia mengakui bahwa ayahnya adalah segalanya baginya. Itulah mengapa dia ingin mempercayainya sampai akhir. Saat dia sekali lagi bertanya-tanya mengapa mereka dilahirkan, Simon memberinya permata yang dia temukan saat menggali. Simon kemudian menerima posisi pemimpin karena dialah yang Kamina pilih. Dan setelah mereka mengetahui lokasi ibu kota, mereka segera bergerak untuk menghadapi para baseman dan Raja Spiral. Dalam perjalanan ke Tepelin, tim Daiguren menemukan lautan luas dan harus menunggu modifikasi Daiguren selesai sebelum menyeberangi. Saat anggota grup lainnya bermain di pantai, Yoko mulai merasa tidak nyaman dengan Nia dan semua perhatian yang dia dapat dari mereka. Setelah persiapan selesai, tim Daiguren pun memulai pelayaran laut mereka. Tidak ada yang menyadari fakta bahwa penyergapan sedang dilakukan oleh Adiane dan Viral. Saat Daiguren melewati padang pasir menuju Tepelin, Nia mengungkapkan keinginannya bekerja dan disarankan Simon untuk memasak. Nia menuju dapur dan mulai memasak untuk kru. Tetapi sebelum mereka bisa makan, alarm peringatan kapal berbunyi. Kinon melaporkan kemunculan musuh jenderal tertinggi yaitu Sito Mender. Dari kapal induk terbangnya, Daiguren meluncurkan armada pembom dan gunmen pesawat terbang ke medan perang. Kru Daiguren pun bersiap untuk bertarung. Tetapi karena Roshiu sakit, Yoko memutuskan untuk mengemudikan Gurren. Di dalam kokpit, dia melihat simbol Brigade Gurren di kursi dan meningkatkan Kamina. Bota membantunya bergerak maju dan Gurren dengan cepat menerimanya sebagai pilotnya. Setelah duel sengit, Sito Mender memerintahkan Viral untuk menghabisi Gurren Lagann yang tak berdaya. Tetapi Simon mencemooh. Menanyakan Viral kemana perginya kehormatannya. Menyadari bahwa Simon benar, Viral menyingkirkan senjata Enkidu yang membuat Sito Mender semakin marah. Sementara itu, Daiguren berhasil mendaratkan beberapa tendangan dahsyat yang menyebabkan ledakan dan membuat gunman Sito Mender tidak seimbang. Simon mengambil kesempatan untuk menangkap Yoko dan melarikan diri, sementara Viral menangkap Suzak. Beberapa waktu kemudian, mereka mengetahui alasan Roshiu yang sakit adalah makanan yang dimasak Nia. Liron dan Yoko tiba-tiba menyadari bahwa kru lainnya akan mencicipi makanan yang sama. Tetapi sudah terlambat. Aula makan dipenuhi oleh kru yang mengerang. Kecuali Simon dan Bota yang menganggapnya enak. Sementara itu Viral dibawa ke hadapan Raja Spiral oleh Sito Mender, yang meminta hak untuk mengeksekusinya karena pembangkangannya. Viral menerima nasibnya, tetapi sebelum kematiannya, dia bertanya apakah manusia benar-benar makhluk yang lebih rendah dibanding dengan baseman. Raja Spiral membubarkan Sito Mender dan membawa Viral ke sebuah ruangan di mana dinding dan lantainya dilapisi dengan baseman di dalam kapsul. Dia kemudian menjelaskan bahwa baseman adalah makhluk yang tidak sempurna. Viral mempertanyakan mengapa Raja Spiral menciptakan manusia binatang dengan tubuh seperti itu. Raja Spiral membuat model bor kecil di tangannya dan bertanya-tanya apakah Viral benar-benar ingin tahu apa itu manusia. Meski mereka khawatir, namun Viral mengiyakan.
1 bulan kemudian, Simon dan Yoko berkunjung ke makam Kamina pada hari ke-6 pertempuran Tepelin. Simon memberitahu bahwa meskipun dia tidak akan pernah bisa menjadi Kamina, dia akan pergi untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Simon si penggali. Ia berjanji akan kembali setelah semua selesai. Pertempuran pun dimulai dengan Daeguntan mendekati Daeguren yang di-grounded. Liron dan Laite hampir tidak berhasil mengaktifkan lift spare tepat waktu untuk menghadirkan serangan rudal pertama Daeguntan. Tetapi tembakan belasan Etenbrok gagal mengenai tentara terbang Sitomander. Kitan memberitahu Simon untuk menuju Daeguntan sebelum menggabungkan gunmen dengan unit Kiel dan Kyoh untuk memimpin penyerangan terhadap para pembom. Saat keduanya melepaskan tembakan, Kinon melaporkan legiun pasukan darat mendekat, dipimpin oleh Daegundu dari Guanme. Dengan Daeguren dihajar dari bawah, Simon memerintahkan anggota tim Daeguren lainnya untuk mengalahkan pasukan Guanme, sementara Guren Lagann menangani pasukan Sitomander. Saat Simon bermanuver melalui badan ledakan, Sitomander meluncurkan proyektil yang sangat besar dari kapal induknya, mengirim Guren Lagann terbang mundur melalui pasukannya sendiri. Saat itulah seluruh pasukan gunmen mendekat dari timur. Semuanya mengibarkan bendera tim Daeguren. Seorang pria bernama Bachon menjelaskan bahwa semua orang di planet menyaksikan pertempuran antara Simon dan Guame, yang mengilhami mereka untuk mendapatkan gunmen dan kembali bergabung dari pertarungan. Bala bantuan itu pun mulai menggempur batalion Sitomander. Sementara itu tim Daeguren terus menghancurkan semua unit darat Guame. Bola api yang merupakan Daeguntan pun jatuh tepat ke arah kapal utama Guame. Armadillo Basement pun mengolok-olok Sitomander sebagai orang bodoh sebelum Daegundu dilanda ledakan yang besar. Manusia bersorak. Simon pun bersiap bergerak di Tepelin. Tetapi Kinon memperingatkan mereka bahwa pertempuran belumlah berakhir. Daegundu muncul dari ledakan dan sama sekali tidak terluka. Saat kru Daeguren bertanya-tanya bagaimana bisa mereka dapat merusaknya, benteng bergerak yang besar menuju Tepelin dan mengejutkan semua orang. Ia mulai berputar-putar di bawah ibu kota, mengelilinginya dalam tornado. Leron menyadari bahwa Daegundu digabungkan dengan Tepelin untuk menghasilkan tembok energi. Bachon bersama yang lainnya pun menyerbu ke arah tembok dan menghancurkan diri mereka sendiri. Kru Daeguren tidak dapat melakukan apapun karena angin puting beliung di depan mereka mencegah komunikasi. Muncul langsung di bawah Daegun, Guren Lagann mencoba menggali melalui Daegundu tetapi hanya berhasil mengangkat mecha besar. Saat Simon memohon Guren Lagann untuk mendapatkan lebih banyak tenaga, Guame memerintahkan pendorong mundur untuk ditembakkan. Dan Daegundu membanting ke tanah dengan Guren Lagann di bawahnya. Simon menggunakan bor untuk membalikan arah putaran Daegundu. Ia menusuk Guame hingga meledak, menghilangkan tembok di sekitar Tepelin. Tiba-tiba menara terjatuh dan perlahan mengungkapkan sosok Tepelin yang sebenarnya. Untuk membuat Guren Lagann melewati tangan besar Tepelin, Daeguren menabraknya. Hal itu pun meledakkan jalan, lalu meluncurkan bagian depannya yang runcing dengan Guren Lagann yang menungganginya. Di dalam menara, tantangan pertama Simon datang dalam bentuk viral dan Endi Kudu berlengan 4. Sayangnya untuk viral, pukulan pertama Guren Lagann mematahkan pedang Endi Dudu dan pukulan bor kedua menembusnya dan menjatuhkan ke seberang ruangan. Nia kemudian mengeluarkan Guren Lagann untuk berbicara dengan ayahnya dan dia mempertanyakan mengapa dia mendorong umat manusia ke bawah tanah dan membunuh mereka yang muncul di atas. Namun Raja Spiral menyatakan bahwa dialah yang melindungi dunia dan merupakan penjaga umat manusia. Melihat kekuatan Lagann yang meningkat, Raja Spiral memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya. Tetapi itu tidaklah cukup menghentikan semangat juang Nia dan Simon untuk menggerakkan Lagann melalui Lazegan. Menolak untuk menyerah, Spiral King keluar dari kokpitnya dan mulai menghajar Lagann dengan tinjunya sendiri. Nia terlempar keluar dari kokpit dan dia hanya bisa menyaksikan Raja Spiral melontarkan pukulan demi pukulan ke arah Simon yang sudah babak belur. Saat Raja Spiral mengangkatnya untuk menghabisinya, Simon mengambil bor kecil yang mengaktifkan Lagann dan membantingnya ke dada Raja Spiral. Simon mengarahkan bornya ke dada Raja Spiral dan menciptakan ledakan besar. Raja Spiral memberitahu Simon, ketika tanah dipenuhi 1 juta kera, bulan akan menjadi pembawa pesan neraka dan melenyapkan dunia. Simon tidak mengerti, tetapi Raja Spiral hanya tersenyum dan jatuh ke belakang dari puncak menara. Setelah melihat ayahnya menghilang dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Nia menyatakan bahwa dia akan bergerak besok.
Zeppelin kemudian mulai berantakan dan gunman musuh di bawah berhenti bergerak. Semua sekutu Simon selamat dari pertempuran. Mereka pun sangat bergembira saat Garen Lagann kembali. 7 tahun telah berlalu sejak Zeppelin direbut dan ibu kota baru bernama Kamina telah dibangun dari sisa-sisa ibu kota kerajaan. Rossio merenungkan apa sebenarnya Lagann, Cordrill, dan Spiral Power, serta mengapa Lord Genom menyegel umat manusia di bawah tanah. Rossio mengungkapkan bahwa Koko Tua ditemukan sebagai basement dan percaya bahwa misteri sepele seperti itu hanya terpecahkan karena perdamaian baru-baru ini. Simon terlihat di kantornya mendatangi beberapa dokumen ketika Rossio memberinya setumpuk lagi, yang tentunya membuat Simon kecewa. Dia memasuki kantor dengan makan siang untuk Simon. Dia menawarkan untuk membuat makanan siang untuk Rossio juga. Tapi dia juga menolak karena masalah yang ditimbulkan sebelumnya. Rossio memberitahu Simon akan ada rapat dewan dalam 15 menit. Di awal rapat dewan, Leiron, kepala biro sains, menghubungi Simon dan Rossio, memberitahu bahwa roket senapan probe bulan telah dihancurkan dan akan mencapai bulan dalam 1 hari. Setelahnya Simon sedang melihat patung Kamina dan mengingat kembali kepergian Yoko dari kota Kamina. Simon mendapat telepon dari Nia yang setuju untuk menikah dengannya dan menyukai cincin yang dia berikan. Rossio menemukan Simon dan memberitahu bahwa Viral menyebabkan masalah dan sedang melawan Squadron Grapple. Simon menghubungi Viral melalui pesan holo dan menanyakan apa yang dia lakukan. Viral mengatakan dia hanya melindungi semua yang ingin hidup di bawah tanah dan mengatakan bahwa manusia dibawa ke permukaan di luar keinginan mereka. Karena alasan itulah dia yakin Simon meniru Lord Genom. Rossio memberitahu Viral untuk berhenti membenarkan tindakannya dan nasibnya akan diputuskan dalam persidangan. Setelah memerintahkan Jimmy untuk mengambil Viral, Rossio mengakhiri pesan holo. Rossio memasuki laboratorium dan disambut Kinon dan Guinevere Kid yang terakhir memberitahu tentang keberhasilan aktivitas biokomputer dari Spiral Power Research Institute. Kinon memberi selamat kepada Rossio karena semakin dekat untuk mencapai mimpinya mempelajari rahasia dunia. Guinevere menyatakan Simon, dewan dan warga kota Kamina telah menjadi berpuas diri dan lemah dan Rossio adalah satu-satunya yang menjaga pemerintah tetap berjalan. Rossio mengkoreksinya, menyatakan Guinevere dan generasi muda lainnya telah membantunya menjalankan pemerintahan. Kinon, Guinevere, dan para ilmuwan kemudian memberikan hormat kepada Rossio. Saat Nia selesai berpidato tentang sistem pemberantasan kemanusiaan, Rossio mencoba meminta anak buahnya menemukan sumber transmisinya. Tetapi segera berakhir. Kitan dan lainnya pun ditugaskan Rossio untuk menerjunkan banjir panggilan telepon yang masuk dari warga yang gelisah tentang deklarasi perang. Sementara Simon menuju ke rumah Nia, namun tidak dapat menemukannya. Saat turun ke jalur air, tiba-tiba Nia muncul dan memberitahu bahwa dia sekarang mengerti bahwa mereka tidak cocok. Dia kemudian menjelaskan bahwa Nemesis Spiral membawa kehancuran ke alam semesta dan bahwa mereka anti-spiral ada untuk mencegahnya. Cordrill yang Simon bawa pun adalah simbol spiral Nemesis. Dan mereka percaya bahwa kekuatan spiral akan menghancurkan alam semesta. Di biokomputer, Rossio memberitahu kepada Lord Genom yang dihidupkan kembali bahwa ingatan dan pengetahuannya sebagai data. Lord Genom telah meninggal tanpa memberitahu mereka apapun. Dan Rossio pun ingin tahu tentang kekuatan spiral dan anti-spiral. Setelah menyampaikan penjelasannya, Nia dan biokomputer mengatakan bahwa dalam 3 minggu, bulan akan meninggalkan orbitnya, serta akan menabrak bumi yang akan menjadi akhir. Nia telah menyiarkan semua yang dia katakan kepada Simon. Saat dia menjelaskan bahwa dia memiliki gen anti-spiral yang diaktifkan dan begitu dia menjadi anti-spiral, dia akan bisa kembali menjadi manusia. Tubuh Nia menjadi tertutup lapisan gelap. 2 kapal anti-spiral pun tiba-tiba muncul dari portal di langit tempat Nia menghilang. Simon menggabungkan Lagann dengan Guren dan bergegas menuju pertempuran. Ia melawan 2 Mugan. Meskipun berhasil menghancurkan 1, dia memerintahkan Gimmy dan Derry untuk menembakkan bahan peledak. Mereka akhirnya berhasil. Tetapi baik Leiron maupun Rossio menyadari bahwa strategi itu tidak akan berhasil dengan jumlah musuh yang lebih banyak. Rossio juga menyadari bahwa hal itu tidak akan berdampak buruk dan Simon melihat secara langsung dalam bentuk ribuan pengunjuk rasa yang marah kini berkumpul di depan gedung pemerintahan. Rossio keluar dengan sekelompok tentara bersenjata untuk menenangkan massa.
Tetapi ketika orang-orang melihat senapan yang dibawa tentara, mereka panik dan salah satu dari mereka melempar batu ke kepala Rossio. Mengetahui bahwa keributan akan segera menyebar, Rossio memutuskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Simon menatap bulan memikirkan Nia dan anti-spiral saat Rossio dan pasukannya datang menangkapnya. Massa yang marah berlarian ke kota menyalahkan Simon atas jatuhnya bulan. Di persidangan Simon, Rossio menjatuhkan hukuman mati dan Kitan langsung memprotes menganggap bahwa pengadilan tersebut tidaklah adil. Simon bertanya-tanya apa yang akan Kamina lakukan di saat seperti itu. Tetapi pikirannya terhenti ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Nia telah muncul di depannya. Nia mengatakan bahwa mereka memiliki waktu 2 minggu lagi. Segera setelah Nia menghilang melalui portal, alarm berbunyi karena Mugen besar terdeteksi di Literan dan menuju ke kota Kamina. Setelah mencoba meyakinkan Rossio bahwa dirinya tidak akan kabur, ia akhirnya diizinkan mengemudikannya untuk melawan musuh. Simon menemukan Kinon yang duduk di kokpit Guren ditemani oleh beberapa bom besar yang dihubungkan ke detonator di ikat pinggangnya. Rossio menjelaskan bahwa ini untuk memastikan Simon agar kembali hidup-hidup dan Kinon mengungkapkan bahwa dia mengajukan diri. Saat Gurren Lagann kemudian terbang ke arah musuh dan menyerang, Rossio membuat pengumuman publik yang disiarkan ke seluruh kota tentang hukuman mati Simon. Rossio juga memberitahu bahwa warga pemerintah akan melaksanakan rencana evakuasi besar-besaran yang disambut dengan sorak-sorai. Sementara itu, Simon terus menghadapi Mugen. Tetapi dia tidak bisa menggoyahkan formasi mereka atau mencegahnya menuju kota sampai Kinon menunjukkan bahwa yang hijau besar mungkin mengendalikan yang lain. Mereka dikepung oleh armada Mugen. Simon tidak punya pilihan selain menggunakan Giga Drill Maximum, menghasilkan ledakan besar menghancurkan musuh. Ledakan ini juga membuat Gurren Lagann dalam kondisi yang sangat buruk. Dan ketika Simon sadar, dia melihat bahwa Mugen hijau selamat. Dengan Gurren Lagann yang tidak bisa bergerak, pasukan Gerpal, Jimmy, dan Derry yang muncul. Melalui kombinasi spiral bomber, pasukan Gerpal menyelesaikan pertempuran. Simon menyerahkan core drillnya kepada Rossio yang mengumumkan bahwa Gurren Lagann akan dihapus. Ia kemudian tiba di penjara Lincare untuk menunggu eksekusinya dan menemukan Viral di sana. Berbagai narapidana mencemooh dan mengejek Simon atas apa yang terjadi dengan bulan. Seseorang basement menyerangnya di ruangan ganti. Dia juga terlibat pertarungan dengan Viral, namun segera dibubarkan oleh kedatangan penjaga, yang kemudian menempatkan mereka di sel terpisah. Kitan bertemu dengan Gwynbell di lorong, mendorongnya ke dinding dan bertanya mengapa hewan dievakuasi dari bumi. Rossio tiba dan memberitahu Kitan bahwa Ark Gurren akan tetap berada di luar angkasa selama 1 tahun. Kitan kemudian diperlihatkan stimulasi bahwa permukaan dari tempat perlindungan bawah tanah akan dihancurkan oleh dampak bulan. Atmosfer bumi pun akan dipenuhi dengan gas panas dan planet ini tidak akan dapat mendukung kehidupan selama 1 tahun. Itulah sebabnya Ark Gurren akan tetap berada di luar angkasa sampai bumi mendingin. Kitan marah pada Rossio karena berencana membiarkan begitu banyak orang mati dan menyarankan agar mereka menggunakan Ark Gurren untuk menghancurkan bulan. Rossio mengatakan jika gagal melakukannya akan memastikan kepunahan umat manusia, dan menyatakan niatnya untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seseorang pemimpin harus membuat keputusan yang sulit. Kitan pun setuju tetapi tidak menyukai rencana Rossio. Mugen lalu muncul di kota Kamina dan menyerang menara parlemen dengan upaya untuk menghancurkan mesin spiral Ark Gurren. Gil pun memulai serangan balik mereka dan Kitan tetap tinggal untuk menyerang Mugen dengan senapan yang memiliki kerang spiral. Mugen menembakkan sinar ke arah Kitan, tetapi Mekan muncul dengan Mosogunya dan memblokirnya. Leyte tiba dengan gunman tim Daiguren yang tidak dibuang dan malah dilengkapi dengan senjata spiral. Ark Gurren muncul dari bawah tanah dengan perisai spiral untuk melindunginya dari Mugen. Rossio memerintahkan keluarga Griprel untuk membawa pengungsi sebanyak mungkin ke kapal. Kitan muncul dan berkata, Rossio melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Dia kemudian meminta Rossio untuk memberinya bor inti. Kitan masuk ke dalam King Kitan dan terbang mengembalikan core drill ke Simon. Ark Gurren lepas landas setelah batas waktu 30 menit habis, meninggalkan beberapa warga. Di penjara Lincare, Viral menyesali cara dia mengamati kematian Simon, sementara Simon mengatakan dia baik-baik saja dengan kematian selama orang-orang tetap aman.
Nia muncul dan menunjukkan kepada Simon dan Viral bahwa tidak ada bentuk kehidupan di bumi yang akan bertahan saat bulan jatuh. Ia mengklaim bahwa Rossio telah meninggalkan umat manusia. Nia memberitahu Simon bahwa anti-spiral ingin manusia mengalami keputusasaan yang mutlak. Saat itulah tembakan peringatan ditembakkan ke arah Nia oleh Yuko. 1 tahun sebelumnya, Yuko mulai bekerja sebagai guru sekolah di sebuah pulau sampai dia mengetahui situasi yang terjadi dan kembali untuk membebaskan Simon. Sekali lagi bersatu kembali, Simon dan anggota tim Daiguren meluncurkan diri keluar angkasa untuk melindungi Arc-Guren dari pasukan musuh. Kini ditemani oleh Viral sebagai co-pilot Guren Lagann. Simon memberitahu Viral bahwa mereka akan menghancurkan meriam sinar musuh sebelum ditembakkan untuk kedua kalinya. Mereka kemudian menggunakan ransel bersayap Guren Lagann sebagai bumerang untuk meledakkan meriam. Tetapi beberapa meriam tiba-tiba muncul di permukaan bulan. Semuanya pun menembak langsung ke Guren Lagann. Memaksa Simon menggunakan bor panjang untuk menangkap dan melemparkannya kembali ke bulan. Viral dan Simon terkejut mendengar bahwa Lord Genom masih ada. Laron menjelaskan bahwa itu adalah komputer bio. Dengan hanya 5 menit tersisa sebelum mereka memasuki atmosfer, Laron berpikir bahwa mereka tidak akan berhasil karena bulan terlalu besar. Tetapi Simon kemudian menerima beberapa skema bulan. Dan Lord Genom mengatakan bahwa memasukkan sumber kekuatan spiralnya ke tempat tertentu akan membiarkannya mengendalikan bulan. Memutuskan untuk pergi, Simon menyerahkan kendali Arc-Guren Lagann kepada Jimmy dan Derry. Tetapi setelah Guren Lagann menghilang ke bulan, Rossio memutuskan bahwa Arc-Guren Lagann akan terlepas 1 menit sebelum mereka memasuki atmosfer. Sebagai tanggung jawab terakhirnya, Rossio merasa harus melindungi 180.000 orang di kapal tersebut. Setelah mencapai inti bulan, Guren Lagann bergegas menuju tempat itu untuk mengerahkan bornya. Tetapi Simon menghentikannya tepat di depan lubang karena Nia muncul. Simon mencoba membuatnya menyingkir, tetapi Nia menolak karena dia adalah utusan anti-spiral. Simon ingat ketika mereka mengalahkan Lord Genom. Nia mengatakan bahwa dia akan berangkat besok. Mereka telah membuatnya besok bersama, jadi Simon mempertanyakan apakah Nia akan menghancurkannya. Simon berteriak agar Nia menyingkir saat dia memasukkan Giga Drill Guren Lagann ke dalam lubang. Hal itu berhasil menghentikan bulan agar tidak jatuh dan menyebabkan berubah menjadi kapal besar yang akan lebih besar dari Arc-Guren Lagann. Simon berterima kasih kepada Nia, tetapi dia mengatakan bahwa itu tidak akan mengubah takdir. Nia kemudian menghilang. Ia memberitahu bahwa dirinya dipanggil kembali ke dunia asal anti-spiral. Dan Simon pun meneriakkan namanya setelah dia pergi. Kembali ke Arc-Guren Lagann. Rossio merasa bahwa dirinya bukan tandingan Simon. Arc-Guren Lagann kemudian kembali ke kota Kamina tempat matahari terbit. Sudah 1 minggu sejak bulan berhenti jatuh dan Simon memberitahu yang lain bahwa Viral akan menghadiri pertemuan strategi mereka mulai sekarang. Ketika Simon bertanya-tanya di mana Rossio berada, Laron menjelaskan bahwa Rossio sedang mengerjakan semua rencana rekonstruksi permukaan planet. Dengan sistem eksplorasi yang sedang dibangun di Terra Katerdal, Simon bermaksud untuk menemukan markas anti-spiral. Simon bertemu dengan Kinon yang memberitahu bahwa dia mendapatkan surat dari Rossio dengan rencana rekonstruksi. Tetapi ada juga pesan untuknya di halaman terakhir. Rossio mengungkapkan ingin dia bekerja dengan orang-orang di sekitarnya dan berterima kasih atas persahabatannya. Kinon khawatir dan mengingat bahwa Rossio selalu berbicara tentang desa asalnya jika dia dan Simon memutuskan pergi ke sana. Di atas angkasa, sistem spiral Terra Katerdal tiba-tiba menyala dan kapal Lord Genom mendeteksi reaksi metasasi spiral berkecepatan tinggi yang berasal dari Simon dan Kinon di Guren Lagann. Saat Rossio menodongkan pistol ke kepalanya, gambar dirinya muncul di kokpit mereka. Guren Lagann menembakkan sinar spiral ke udara di depannya, membuka portal yang memungkinkannya untuk melanjutkan perjalanan langsung ke arahnya. Simon melompat keluar begitu Guren Lagann jatuh ke tanah dan langsung menuju Rossio untuk meninju. Setelah mengakui bahwa seseorang memukulinya seperti di masa lalu, Simon mengatakan bahwa setiap orang membuat kesalahan. Dipukul oleh seseorang karena mengacau itu baik-baik saja, tetapi tidak perlu menjatuhkan hukuman pada diri sendiri.
Mereka kemudian berbaikan dan naik ke Gurren Lagann lalu meluncur kembali ke atas tanah. Beberapa saat kemudian, seluruh kelompok berkumpul di belakang hologram Lord Genom dan menemukan dunia anti-spiral. Dengan pakaian barunya, Simon naik ke anjungan dan memerintahkan peluncuran kapal yang dia beri nama Chokuginga Daiguren. Setelah mengidentifikasi semua orang yang berdiri di sana, Simon menyatakan bahwa jika mereka bersatu dengan Daiguren, maka mereka tidak perlu takut. Dan dengan itulah mesin menyala. Simon mengirim mereka dalam perjalanan menuju pertempuran terakhir. Tim Daiguren telah diluncurkan ke luar angkasa dan melihat hologram raksasa Nia. Mereka mencoba melanjutkan tetapi terjebak di alam semesta mini yang diciptakan Anti-Spiral. Anti-Spiral ini meluncurkan kapal perang raksasa yang membuat Ark Gurren Lagann tampak kecil. Kapal perang besar mengirimkan sebelah kapal perang yang lebih kecil sehingga seluruh brigade Gurren dan Girl Pearl diluncurkan. Dengan gunman, mereka dengan mudah mengalahkan kapal anti-spiral, tetapi kapal perang besar tidak dapat dipengaruhi oleh apapun termasuk Borg anti Gurren Lagann. Yoko menyadari sesuatu yang aneh bahwa musuh terlalu lemah. Setelah semua gunman mendapat perintah berkumpul, anti-spiral pun menyerang. Salah satu kapal perang besar menembakkan gelombang 13 misil sehingga Dayaka memerintahkan Atron Brock untuk menembakkan pencegat misil mereka. Pencegat ini pun hanya menangkap 7 rudal dan Yoko serta Derry hampir tidak mampu menghancurkan 6 lainnya. Kembali ke Chokuginga Daiguren. Rudal lain dibengkokkan tepat di samping kapal dan Yoko terpaksa menggunakan semua rudal Daikaiser untuk menghancurkannya. Dengan grapple, Derry tidak bisa bergerak. Jimmy bergegas membantunya. Tetapi pasangan itu dengan cepat diserang. Derry ingin Jimmy melarikan diri. Dan meskipun dia menolak, J-Pearl miliknya mulai menerima banyak pukulan. Jorgun dan Balin Blow masuk untuk menghancurkan musuh dan membawa pergi dari Girl Pearl yang rusak. Mereka kemudian berbalik dan menghadapi gerombolan kapal anti-spiral yang menghabisi mereka semua dalam satu ledakan. Ternyata seluruhnya adalah jebakan anti-spiral dan mereka akhirnya jatuh ke lautan raksasa di luar angkasa dan kehilangan semua kekuatan spiral. Chokuginga Daiguren didorong ke bawah dan Simon memerintahkan mereka keluar. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Lord Genom mengungkapkan itu adalah medan Death Spiral yang menyerap semua kekuatan spiral dan mengubahnya menjadi materi super padat. Saat kapal bergerak ke bawah, Simon kehilangan fokus dan bornya pun pecah melukainya. Viral memerintahkannya untuk beristirahat dan seperti yang dilakukan Simon, Viral marah karena dia kekurangan kekuatan spiral untuk membantu Simon. Buta muncul dan melepaskan kekuatan spiral yang memungkinkan Gurren membantu Lagann. Tim Daiguren memutuskan menghancurkan mesin spiral kematian. Namun saat tekanan meningkat, kapal mulai dibanjiri materi luar angkasa super padat. Yoko memutuskan mengambil misil dan melakukan percobaan bunuh diri untuk menghancurkan mesin. Tetapi Kitan mengambil pekerjaan itu. Dia menciuminya dan meminta maaf atas keegoisannya. Yoko memeluknya dan mengaku tidak bisa menghentikannya. Kitan terbang keluar dan berteriak sampai jumpa lagi. Yang memecahkan penghalang dan menembakkan peluru kendali. Peluru itu pecah dan berteriak saat gunman meledak karena tekanan. Mereka menganggap Kitan sudah meninggoy. Namun, Yoko melihat makhluk hidup di radar dan menyadarinya sebagai Kitan yang memberikan pidato singkat. Dengan mengatakan bahwa bornya mewakili jiwanya. Bor itu pun bengkok beregenerasi dan Kitan melakukan King Kitan Giga Drill Break. Ledakan itu menghancurkan mesin spiral kematian dan menewaskan Kitan. Yoko dan yang lainnya pun berduka saat kehilangan Kitan saat kekuatan spiral mulai membanjiri. Lord Genom mengungkapkan bahwa tanpa mesin spiral kematian, materi diubah kembali menjadi seperti kekuatan spiral. Dan tim menyadari bahwa mereka dapat menggunakan semua kekuatan. Simon menundukkan kepalanya serta mengenakan kacamatanya. Kapal mulai berubah bentuk seperti bintang. Chokuginga Gurren Lagann bangkit dan Simon menyatakan bahwa anti-spiral akan merasakan kekuatan umat manusia. Simon meraih wajah utama kapal musuh dan menciptakan ledakan besar. Kapal perang lainnya kemudian mulai membordir mereka dengan planet. Tapi Simon menanggapi dengan Gurren Boomerang yang menembus musuh. Anti-spiral membalas dengan rentetan rudal yang berhasil mengenai Chokuginga Gurren Lagann. Ketika cahaya terang datang, suara anti-spiral terdengar. Dia mengklaim kekuatannya tidak dapat dikendalikan.
Dan itu mengarah ke lubang hitam yang akan mengembalikan seluruh alam semesta ke kehampaan. Simon terkejut saat Lord Genom membenarkan suara tersebut dan mengatakan ada satu kebenaran lagi, bahwa Nia sedang menunggunya. Bertekad melindungi Nia, Simon menggunakan kemampuan tap twister ke kapal musuh. Tetapi kapal tersebut menghilang melalui portal. Lord Genom pun memperingatkan bahwa musuh menggunakan random Schrödinger warping, di mana mereka mengontrol variasi probabilitas multidimensi. Untungnya Chow Ginga Gurren Lagann memiliki sistem senjata yang dapat meluncurkan rentetan tembakan ke sumbu ruang dan waktu. Mereka berhasil mengempaskan kapal musuh dan Simon menghabisinya dengan Super Galaxy Giga Drill Break. Namun pada akhirnya, setelah usaha penuh pengorbanan tersebut, Anti-Spiral menahan semuanya ke dalam multiverse, di mana Simon bertemu Kamina serta teman-temannya dengan karakter yang berbeda. Anti-Spiral menyatakan bahwa itu adalah akhir dari mereka dan menghilang. Sementara itu di multiverse, setelah melewati serangkaian peristiwa, Kamina berhasil menyadarkan Simon dan mengirim semuanya ke semesta yang berbeda. Anti-Spiral sedang menginterogasi Nia dan membuatnya kesakitan. Nia menyadari cincinnya yang berdenyut cahaya yang kemudian memunculkan Gurren Lagann. Nia tersenyum melihat Simon dan yang lain datang. Anti-Spiral tercengang menyatakan ketidakmungkinan makhluk hidup yang melarikan diri dari multiverse. Setelah semuanya bersatu menjadi Tengen Toppa Gurren Lagann, pertempuran pun akhirnya dimulai. Viral menghunuskan sepasang pedang dan bertempur melawan keempat Grand Zebuma. Attenborough melepaskan tembakan dengan tembakan Probability Alteration Missiles untuk menyediakan kemungkinan Anti-Spiral yang berhasil memblokir. Anti-Spiral mengambil sepasang galaksi dengan Grezoboma dan mempersiapkan serangan pamungkas Infinity Big Bang Storm. Dengan ledakan tersebut, Lazegan mengalami kerusakan kuantum. Dan tindakan terakhir Lord Genom adalah mengubah semua energi itu menjadi kekuatan spiral. Ini serangan Tengen Toppa Gurren Lagann merusak Grand Zebuma. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Simon telah mengebur Anti-Spiral yang memintanya melindungi alam semesta. Simon mengatakan bahwa mereka jelas akan melakukannya, karena umat manusia tidak sebodoh itu untuk menghancurkannya. Seminggu kemudian, semua tim Daiguren berkumpul di pernikahan Simon dan Nia. Mereka kemudian berciuman dan semua orang bersorak. Tapi Yuko menyadari sesuatu yang tidak beres karena Nia melebur menjadi pixel. Simon memberitahu Nia bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Bahwa jika alam semesta berakhir sebelum menghilang, Nina memberitahu Simon bahwa dia sangat mencintainya. Dalam beberapa saat, Nia benar-benar menghilang. Hanya menyaksikan cincinnya saja yang memantul ke kaki Yoko. Simon berkata bahwa dirinya baik-baik saja, karena mereka berdua tahu itu akan terjadi saat menghancurkan Anti-Spiral. Di kota neon berteknologi tinggi, Leron dan Rossiu yang lebih tua berbicara tentang bagaimana konferensi perdamaian spiral galaktik. Leron berharap itu berjalan dengan baik dan Rossiu mengatakan bahwa butuh 20 tahun untuk menyatukan. Di sebuah pulau, Yoko yang lebih tua menerima pesan holografik dari Nakim yang sudah dewasa. Ia dipilih berada di skuadron Gerprel, memberitahunya bahwa mereka tidak akan membiarkan spiral Nemesis terjadi. Di kuburan Kamina, pedang itu masih ada di tanah dengan jubah terbungkus di atasnya. Bersama dengan 6 pedang lainnya untuk menghormati Kitan, Zorti, Kit, Irak, Mekan, Jorgun, Belenblow, dan yang telah gugur. Di samping makam tersebut terdapat tugu dengan bunga di atasnya, termasuk sebuah salib dengan cincin Nia yang diletakkan di atasnya dan selembar kerudung pernikahan yang diikatkan di sekelilingnya. 20 tahun kemudian, Buta muncul di bahu Simon, mengatakan mereka adalah bintang tempat sepupu spiral menunggu mereka. Saat kata-kata terakhir Simon menghilang, langit malam bersinar dengan jejak spiral power yang berkilauan berasal dari Gurren Lagann. Jejak itu berputar dalam bentuk bor, lalu meluruskan menjadi satu aliran cahaya. Diakhiri dengan aura biru seperti bintang The Gunman yang saat terbang ke angkasa berkelip-kelip dengan cemerlang. Dan film pun kelar sampai di sini cuy. Mari kita tambahin bagian kesimpulan biar lebih afdol lah. Perjalanan yang mendebarkan tanpa henti dari awal hingga akhir sangat indah banget cuy. Anime ini memang rekomendasiin banget buat kalian yang pengen nonton anime yang berkualitas dan ceritanya juga oke ya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa lah untuk like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat lagi untuk menghibur kalian setiap harinya. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.